Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam Gemasan Damai. Perkenalkan saya Binyaman Sudi Darmawan SPD, Kepala SMP Negeri 3 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Saya akan membagikan praktik saya dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik Suara Demokrasi dengan Pilkatos Cermat. Nah, apa itu Pilkatos Cermat? Pilkatos Cermat adalah akronim dari Pemilihan Ketua OSIS Cerdas dan Bermartabat, yang berarti mengajarkan siswa sejak dini cara berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin secara cerdas dan bermartabat dimulai dari sekolah, di mana pembelajaran ini berfokus pada mengamati, mengeksplorasi pengembangan diri, dan menemukan solusi dari permasalahan di lingkungan sekitar melalui lintas disiplin ilmu. Nah, apa saja peran saya selaku kepala sekolah dalam menerapkan proyek tersebut? Berikut tayangan. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Pandika Degita Widastra dari kelas 7. Di sini, saya akan memaparkan sedikit mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila fase di kelas 7 kurikulum Merdeka. Proyek kali ini, kita ambil tema Suara Demokrasi, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang melatar belakangi diangkatnya tema Suara Demokrasi, tentunya kita belajar berdemokrasi sejak dini dalam memberikan hak suara terhadap pasangan calon. Tujuannya agar kita dapat mengetahui proses pemilihan OSIS secara khusus dan pemilihan umum secara nasional. Hanya itu yang saya sampaikan. Untuk berikutnya, silakan saksikan tayangan berikutnya. Terima kasih. Kenalan dulu ya sama Desya dan Surya tadi. Dengan menggunakan poster. Misinya akan dijawab dengan saya ya. Misi yang pertama, memaksimalkan kegiatan OSIS. Misi yang kedua, memaksimalkan kegiatan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi poster itu ada bayangan sekarang. Tadi kan ada gambar disampaikan, terus ada desain grafis, ada tulisan ya. Kelas nama kita masih ada kasus bullying ya, sekalipun masih kecil, tetapi rapat satu kepala sekolah ini mengetahui bagaimana upaya kalian agar kasus bullying di sekolah kita diminimalisir ataupun ditiadakan, karena tidak ada lagi bullying di sekolah. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Silakan bersiap untuk dijawab. Bullying adalah suatu tindakan yang tidak baik bagi guru. Jadi, cara untuk menghindari bullying adalah menganalisis kasus bullying sejak dini, menjadi contoh yang baik. Demokrasi tidak hanya teori demokrasi, tapi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Membudayakan nilai-nilai demokrasi di sekolah membutuhkan prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru. Nah, prinsip-prinsip tersebut harus selalu menyertai pembelajaran di kelas pada mata pelajaran apapun. Untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang telah diajarkan, maka sekolah memberikan sarana kepada siswa berupa organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk melatih siswa bersikap demokratis, bertanggung jawab, serta saling menghargai. Satu sah. Tadi mana yel-yelnya itu? 3 sah. 2 sah. 1 sah. Yang dari hasil pemungutan suara atau rekapitulasi suara itu dimenangkan oleh Desya dan Gita. Pasangan nomor 3. Ini dengan
27 suara. Tepuk tangan dulu. Manfaat yang saya peroleh membuat pikiran saya lebih terbuka akan keragaman, sehingga saya terbiasa untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Melalui P5, dengan pengembangan suara demokrasi, saya menjadi lebih paham makna dari demokrasi dan dapat mengikuti prosesnya secara langsung dengan cara mengikuti kegiatan, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Melalui proyek ini, kita menjadi paham proses berdemokrasi dengan baik dan benar. Menurut kalian gimana? Menurut saya, proses demokrasi ini sangat bagus sekali untuk menambahkan pengalaman dan wawasan terkait proses demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, itu bagus sekali. Ya. Proyek penguatan pelajar profil Pancasila yang kedua, kita ambil tema suara demokrasi yang diberi judul Pilkatos Cermat, yakni cerdas dan bermartabat. Dalam kegiatan ini, siswa sangat antusias dan bersemangat. Kegiatan ini mampu meningkatkan daya nalar, kemandirian, juga kreativitas siswa. Nah, juga dalam pertumbuhan karakter, kompetensi, perilaku dalam belajar berdemokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sub-sub yang sudah dikuasai, ya, lumayan berpengaruh, terutama di bidang digitalnya, seperti pembuatan poster digital. Pesan yang dapat saya sampaikan untuk generasi muda pada umumnya dan khususnya di peserta didik di SMP Negeri 3 Nusa Penida, jika kalian nanti ikut melaksanakan proses demokrasi yang nyata dalam masyarakat, kalian harus menerapkan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pada bagian akhir dari pendampingan saya adalah melakukan refleksi, di mana kita melihat apakah ada tantangan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek itu, lalu bagaimana kita juga mencarikan solusi ataupun tindak lanjut. Nah, adapun tantangan yang timbul baik dari siswa, dari guru, juga dari orang tua. Yang mana dari siswa sendiri, saya masih melihat ada beberapa siswa yang masih canggung, masih ragu dalam menyampaikan gagasannya, dan juga ada siswa yang masih fasik. Nah, kemudian dari guru, banyaknya tugas dan waktu yang tersedia juga tidak begitu banyak, sehingga menyulitkan guru dalam pelaksanaan proyek ini. Jadi masih ada kendala. Kemudian dari orang tua, ya masih ada beberapa orang tua yang belum paham tentang proyek di kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian solusi apa atau tindak lanjutnya? Ya, tidak sesuatu ya, kita harus terus mendorong siswa agar dia lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan proyek. Jadi berusaha dia untuk mengungkapkan gagasannya atau pendapat-pendapatnya. Nah, kemudian kalau guru sendiri ya perlu mengatur manajemen waktu agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Nah, dari orang tua sendiri ya perlu diberikan pemahaman, perlu diberikan edukasi bahwa proyek ini sangat penting sekali untuk membentuk karakter nilai-nilai Pancasila. Jadi, berdasarkan tayangan tadi dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan tempat yang strategis dalam mempresentasikan nilai-nilai demokrasi, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi untuk melakukan proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai demokrasi. Nah, demikian praktik baik yang saya lakukan dalam memimpin penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Nusa Penida dengan topik Suara Demokrasi, Pilkatos Cermat, pemilihan ketua OSIS cerdas bermartabat, yaitu berdemokrasi secara cerdas dan santun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam
Kemasanti, damai.